Ini Mama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bagi Ibu Ari selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan yang kami di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan membawakan materi pendidikan anti. Oke, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Evitrun Aisyah, selaku moderator, kemudian ada Anissa Dwi Ramadhani, kemudian ada Salsa Cynthia Putri Utami, kemudian ada Evi Dwi Ervanti. Oke, boleh di next, Mbak. Nah, di sini kita akan membahas tentang dasar korupsi terlebih dahulu. Nah, kata korupsi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, dan ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, kemudian penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Nah, dalam hal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi itu memiliki arti adalah penyelenggaraan atau penyalahgunaan uang negara itu dalam bentuk perusahaan atau organisasi atau yayasan dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Oke, boleh di next. Dalam bentuk korupsi ini terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah praktik penyuapan. Nah, dalam praktik penyuapan sendiri ini merupakan praktik yang pemberian keuntungan kepada pihak lain dalam rangka untuk memengaruhi berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambilnya suap yang tidak harus berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang ya teman-teman. Akan tetapi juga bisa dalam bentuk pemberian hadiah dan kado serta pinjaman atau hal yang pada intinya dapat memberikan pengaruh kepada pihak lain untuk melakukan pengubahan keputusan atau tindakan. Selain itu, praktik suap juga bisa berupa pembayaran meski dalam bentuk kecil yang diminta oleh aparat negara untuk mempermudah berbagai hal berkaitan dengan bisnis atau keperluan pribadi. Ini biasanya kalau di sini itu kasusnya itu kayak hilang gitu ya. Biasanya kan ada oknum polisi tuh yang minta kayak uang suap ya, dan hilang gitu kan. Oke, boleh di next. Nah, bentuk yang kedua itu adalah pemerasan. Ini contohnya adalah pemerasan dan intimidasi dari orang lain dalam rangka meminta satu pihak atau seseorang untuk bersedia kerjasama. Praktik ini biasanya dilakukan oleh pihak tidak perilaku koruptor sebagai dasar melakukan pemerasan. Oke, boleh di next, Mbak.
Nah, untuk bentuk yang ketiga ini yaitu praktik penyanderaan negara. Praktik ini merupakan pemberian keuntungan kepada pihak lain dalam rangka untuk mempengaruhi berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambilnya. Merupakan praktik ketika ada seseorang atau kelompok pemodal yang kuat yang bisa melakukan pemaksaan kepada pihak pejabat publik untuk bisa meloloskan hukum atau undang-undang serta peraturan yang bisa memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, akan tetapi berdampak kepada tindakan tidak adil bagi masyarakat. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama yaitu preventif atau edukatif, di mana strategi yang bertujuan untuk memerangi korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan peduli terhadap tindakan penyimpangan yang mengarah pada perbuatan korupsi. Yang kedua yaitu preventif, merupakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya korupsi. Dan yang terakhir yaitu investigatif, dilakukan untuk mendeteksi kejadian korupsi atau dilakukan setelah tindakan korupsi terjadi. Selanjutnya yaitu strategi memberantas korupsi. Ada 6 strategi. Yang pertama, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum, yaitu dengan cara memperbaiki dan menegakkan hukum secara adil dan transparan. Lalu yang kedua yaitu teknologi dan inovasi, dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti sistem e-government dan e-procurement. Yang ketiga yaitu penguatan lembaga anti korupsi, dengan memperkuat lembaga anti korupsi seperti KPK melalui sumber daya dan wewenang yang memadai. Yang keempat yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat, dengan cara mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas melalui kampanye dan program pendidikan. Yang kelima yaitu penguatan etika dan integritas, dengan menanamkan nilai-nilai etika dan integritas di lingkungan hukuman yang tegas dan efektif, dengan memberikan hukuman yang berat dan setimpal bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jera. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan anti korupsi. Menurut Agus Wibowo, pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Sehingga dalam proses tersebut, pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap penyimpangan. Selanjutnya yaitu tujuan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi dengan mendorong generasi mendatang untuk memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik tentang bahayanya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, serta sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Next. Berikut contoh dari korupsi. Yang pertama ada korupsi transaktif, yaitu jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesempatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima. Yang kedua, korupsi ekstorsif, yaitu korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang disertai ancaman, teror, dan penekanan terhadap kepentingan orang dekat dengan pelaku korupsi.
Yang ketiga, korupsi intensif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan penawaran suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi kepentingan masa depan. Next, selanjutnya yaitu korupsi nepotistik, yaitu jenis korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk berbagai keuntungan bagi atau kepada keluarga terdekat. Selanjutnya yaitu korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seseorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam tentang kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan. Selanjutnya yaitu korupsi suportif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan atau perlindungan. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dan dari pemerasan pihak yang dirugikan terpaksa terlibat di dalamnya, membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan korupsi. Selanjutnya ada penyebab atau motivasi korupsi. Yang pertama, kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Lalu yang kedua, lemahnya komitmen dan konsistensi pengangkat hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisi lingkungan kerja, tugas, jabatan, dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, lemahnya kejujuran, rasa malu, dan moral serta etika. Lalu yang kelima, rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang terakhir, mekanisme pengawasan internal di lembaga birokrasi belum mapan. Next. Pelaporan tindak pidana korupsi. Pelaporan tindak pidana korupsi adalah langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Yang pertama, mengetahui tindakan korupsi. Yang kedua, mencari informasi dan bukti-bukti. Yang ketiga, menghubungi lembaga yang berwenang. Yang keempat, mengikuti proses hukum. Yang kelima, mengawasi kasus. Dan yang terakhir, mengambil tindakan hukum. Next. Melaporkan tindak pidana korupsi membutuhkan keberanian dan kesabaran, tetapi merupakan langkah penting dalam memerangi korupsi dan memastikan keadilan. Next. Baik, karena sesi presentasi dari kelompok kami sudah selesai, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Mungkin bisa langsung raise hand ya, teman-teman. Baik, untuk Mbak Najwa Mirza Sabrina, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait pendidikan anti korupsi. Apakah keluarga berperan terjadinya korupsi dan anti korupsi? Dan bagaimana implementasi dalam keluarga untuk anak dalam pendidikan anti korupsi tersebut? Terima kasih. Baik, untuk Mbak Najwa, terima kasih. Apakah yang lain ada pertanyaan juga? Oh ya, untuk Mbak Najwa Mirza, boleh pertanyaannya ditulis di kolom komentar ya, Mbak.
Teman-teman yang lainnya ini, apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada, silakan raise hand-nya. Baik, jikalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, izinkan kelompok kami melakukan sesi diskusi dalam pertanyaan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Mirza tersebut. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Naswa. Tadi pertanyaannya, apakah keluarga berperan terjadinya korupsi dan anti korupsi? Lalu bagaimana implementasi terkait pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga? Nah, keluarga ini memiliki peran penting dalam terjadinya korupsi dan juga dalam pendidikan anti korupsi. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini di lingkungan keluarga dapat membantu pencegahan terjadinya korupsi di kemudian hari. Orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat berperan serta dalam pendidikan anti korupsi berbasis keluarga. Keluarga dapat menjadi tempat pertama di mana seseorang anak memperoleh pendidikan dan pengenalan nilai-nilai serta peraturan-peraturan yang harus diikutinya. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan dapat membawa pengaruh yang kuat dalam kehidupan mereka.
Pendidikan anti korupsi berbasis keluarga merupakan gerakan nyata untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran kepada anak sejak usia dini agar mereka menyadari anti pentingnya tanggung jawab. Dalam pendidikan anti korupsi, orang tua perlu memiliki komitmen dalam memahami peran masing-masing dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak mereka. Nah, untuk implementasi pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, orang tua dapat memberikan contoh perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada anak-anak mereka. Dengan memberikan contoh yang baik, anak-anak akan belajar untuk menghargai integritas dan menghindari perilaku korupsi. Orang tua juga dapat membuka komunikasi dengan anak-anak mereka tentang pentingnya integritas dan dampak negatif dari korupsi. Lalu orang tua juga dapat secara aktif mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak mereka seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Orang tua juga dapat mengajarkan anak-anaknya untuk menghindari perilaku koruptif seperti penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penggelapan. Orang tua juga dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghargai hak orang lain. Untuk jawabannya apakah dapat diterima atau mungkin ada sanggahan? Bisa diterima, tapi izin bertanya kembali apakah bisa. Iya, bisa. Terkait korupsi di Indonesia, ini kan dapat sanksi sosial ya, namun orang tersebut itu masih ketawa-ketawa gitu di kayak wawancaranya. Nah, menurut kalian, apakah dampak sosial ini kurang jera pada orang korupsi ini? Lalu bagaimana untuk agar orang ini itu benar-benar jera untuk korupsi ke depannya gitu? Izin menjawab, boleh? Iya, boleh. Nah, untuk korupsi sendiri di Indonesia itu mengapa masih banyak orang-orang Indonesia itu terjerat korupsi dan mereka itu masih tertawa-tertawa saja dan masih leha-leha tentang korupsi ini. Sebab keadilan yang ada di Indonesia ini tuh kurang ketat dan orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi itu kayak gampang sekali meremehkan hal tersebut dan keadilan di Indonesia itu masih kurang. Nah, bagaimana supaya mereka itu jerah? Itu mungkin bisa dimulai dari pemerintahan dulu ya. Untuk penegakan hukum-hukumnya itu lebih diperketat dan juga perlunya adanya kerja nyata gitu. Seperti kayak sekarang kan mungkin dapat dipahami bahwa koruptor-koruptor itu masih mendapatkan hukuman yang menurut saya sendiri itu kurang ketat gitu. Jadi mungkin dari hukum sendiri sih lebih lebih diketatkan lagi. Apa mungkin ada sanggahan? Lalu bagaimana dengan penerapan blacklist di TV? Karena kan banyak tuh kayak koruptor masih bisa keluyuran di televisi gitu. Apakah bisa diterapkan di Indonesia ini sendiri? Mbak Najwa bisa diulangi tadi tentang backlist? Kalau di Korea kan misal kalau kita udah terjerat korupsi kan udah nggak bisa masuk televisi ya. Nah, kalau di Indonesia kan masih banyak tuh kayak orang-orang yang habis masuk penjara malah mendapat panggung. Nah, menurut kalian apakah Indonesia bisa menerapkan seperti budaya Korea yang orang-orang yang sudah terjerat di penjara itu tidak masuk, tidak dikasih panggung lagi? Baik, izin saya jawab ya Mbak Mirza. Jadi gini, mohon maaf sekali jika mengatakan ini agak banyak mungkin orang-orang tersinggung ya. Oke, jadi bisa dikatakan SDM kita di Indonesia ini rendah ya Mbak Mirza. Gini,
tadi di Korea kan mengatakan kalau misalnya orang yang sudah terjerat kasus korupsi, dia tidak akan dikasih panggung lagi. Sayangnya di Indonesia kan kalau udah terkena kasus korupsi atau entahlah apapun itu, dia pasti bakal ada dikasih panggung kayak masuk TV lah, kayak masuk berita-berita dan lain-lain gitu kan. Nah, sayangnya rendahnya SDM kita itu mengakibatkan halnya seperti itu, Mbak Mirza. Jadi banyak mungkin mereka berpikiran bahwa orang-orang yang sudah terjerat kasus korupsi itu kan beritanya lagi marak-maraknya, lagi hot-hotnya. Nah, mereka itu memikirkan tentang keuntungan. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke dalam televisi, dalam berita apapun, itu mungkin produsernya memikirkan, wah ini lumayan gede nih untungnya, bahas yang lagi trending gitu ya. Jadi mereka memikirkan kalau misalnya gimana ya, kalau misalnya korupsi itu mau tak masuk ke dalam beritaku. Mungkin ini beritanya lebih jadi trending hot news gitu mungkin kali ya. Nah, saran saya tadi Mbak Bisa kan mengatakan kalau misalnya apakah sistem blacklist ini bisa diterapkan ke dalam Indonesia, itu bisa-bisa aja. Kenapa saya mengatakan begini? Seperti penjelasan saya dari hal yang awal tadi, kebanyakan berita acara itu kadang sekarang itu tidak terlalu mendidik untuk hal yang apa ya, kayak ya udah nggak ada unsur pendidikannya lagi gitu. Berita acara sekarang itu kebanyakan mereka memberitakan hal-hal yang nggak penting, apalagi sampai ngasih panggung korupsi gitu. Contohnya ya kayak Saiful Jamil yang kemarin itu terjerat kasus pemerkosaan, tetapi pas udah keluar dia malah di up lagi di berita, ditayangin di televisi, kayak diundang di apa ya acara ini, pokoknya ada berita tertentu. Jadi bisa saja blacklist TV itu memblacklist para koruptor ini. Tetapi sayangnya jika masih ada ketentuan dari produser televisi yang tidak apa ya, kayak masih tidak mematuhi dari yang pemerintah pusat itu kayak KPI gitu kan, masih banyak gitu sih kayak gitu. Jadi ya kalau blacklist TV itu jawabannya itu tergantung juga ya Mbak Mirza. Kebanyakan dari produser dari TV ini nggak ngurus gitu loh, kayak aturan dari KPI tersendiri. Jadi dibilang susah juga susah, dibilang gampang juga gampang. Begitu Mbak Mirza. Apakah ada tanggapan lagi? Baik, menurut saya cukup. Terima kasih atas. Baik Mbak Mirza, sama-sama. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada, silakan raise hand. Oke, saya rasa ini dalam sesi tanya jawab kali ini sudah dicukupkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri Zoom pada kali ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Kami ucapkan sangat terima kasih dan kami ucapkan maaf jika ada persalahan dalam kata kami. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.